Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila syiratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadarihi wa miqdarihi al-'azim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, serta beribu-ribu nikmat yang lain yang tentunya kita tidak akan mampu untuk menghitung nikmat tersebut. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi akhir zaman, Nabi yang agung, yang telah berkorban untuk kita, sehingga kita bisa merasakan Islam yang rahmatan lil alamin, yakni pemimpin revolusioner Islam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, atba'ut tabi'in. Mudah-mudahan kita sebagai umatnya mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Kepala SMK Negeri 1 Cijati yang saya hormati, seluruh dewan guru beserta staf tata usaha yang saya hormati, anak-anakku yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, wabil khusus seluruh peserta didik ataupun siswa baru di SMK Negeri 1 Cijati ini, Bapak ucapkan selamat datang ya. Semoga kalian bisa betah di sekolah ini, mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk kehidupan dunia dan akhirat. Pada momen kali ini saya diamanahi untuk mengisi materi tentang PLS ini di momen pengenalan lingkungan sekolah ini, materi tentang remaja yang berkarakter. Perlu kalian ketahui dalam materi ini ada dua hal yang perlu kalian pahami dan perlu kalian ingat, yaitu ada pertumbuhan, ada perkembangan. Kalau pertumbuhan itu yang hal yang berkaitan dengan tinggi badan, berat badan, jadi sifatnya kuantitatif, bisa diukur, bisa ditimbang begitu. Tinggi badannya bisa diukur dan berat badannya bisa ditimbang. Kemudian hal yang berkaitan dengan pertumbuhan itu intinya hal yang bersifat kuantitatif ya. Kalau perkembangan itu sifatnya kualitatif, itu karakter atau sifat atau tabiat manusia. Misalnya kalian itu ketika di SMP itu pemalas, lalu kemudian ketika masuk ke SMK kalian menjadi rajin begitu. Itu disebut dengan perkembangan, itu namanya perkembangan ya. Jadi ada pertumbuhan, ada perkembangan. Kalau pertumbuhan sifatnya kuantitatif, bisa diukur. Kalau perkembangan itu sifatnya kualitatif, tidak bisa diukur, tapi kita bisa melihat begitu perkembangan. Misalnya seseorang yang di kelas 10-nya itu malas, kemudian ketika naik ke kelas 11 menjadi rajin, itu perkembangan namanya. Perkembangan karakter, perkembangan sifat, perkembangan akhlak, itu perkembangan. Nah, remaja adalah fase kehidupan manusia setelah anak-anak. Jadi manusia mengalami siklus yang namanya remaja. Ada bayi, batita berumur 3 tahun, bayi berumur 3 tahun, balita, bayi berumur 5 tahun, anak-anak, remaja. Kemudian dewasa juga ada 3, ada dewasa awal, dewasa madya, dan dewasa akhir atau dewasa tua, lalu kemudian mati. Itulah siklus kehidupan manusia. Nah, kalian masuk pada masa ataupun fase remaja, yang dimana remaja itu hal yang sangat labil,
fase yang sangat labil sekali gitu. Artinya kalian bisa terbawa oleh dua, yaitu negatif atau positif. Pengaruh negatif, misalnya kalian kalau berteman dengan orang yang negatif, yang suka malas-malesan dalam belajar, kemudian memiliki perangai atau perilaku yang buruk, lalu kemudian tidak sholat berjamaah, maka kalian akan terbawa oleh hal-hal negatif tersebut. Sebaliknya kalau kalian sebagai seorang remaja berteman dengan seorang yang memiliki perangai yang positif, maka kalian akan positif dalam ucapan, positif dalam tindakan, dan positif dalam berbagai hal. Sehingga kalian memiliki karakter yang baik, karakter yang mahmudah. Kalau dalam terminologi agama disebut dengan akhlak mahmudah dan akhlak mazmumah. Mahmudah artinya akhlak baik dan mazmumah artinya adalah akhlak yang buruk. Karakter yang baik ialah contoh kalian membuang sampah pada tempatnya, itu karakter yang baik. Kalau yang buruk ialah kalau misalnya kalian buang sampah sembarangan, itu kan karakter buruk. Atau dalam terminologi agama disebut akhlak mazmumah, begitu. Jadi karakter dan akhlak itu sama ya, cuman beda asal katanya dan terminologinya. Kalau karakter adalah terminologi budaya, kalau akhlak itu terminologi agama gitu. Sama-sama aja sih penyebutannya itu ya, dan penggunaannya pun sama. Lalu kemudian seorang remaja itu mengalami pertumbuhan itu tadi. Kalau laki-laki seperti tumbuhnya kumis ya, janggut dan sebagainya itu. Lagi-lagi yang laki-laki ini nanti kelas 10, 11, 12, ketika kelas 12 kalian akan memiliki kumis, memiliki janggut laki-laki itu ya. Kalau perempuan mungkin sudah tumbuh berbagai hal yang ada dalam dirinya, itu pertumbuhan, jadi bisa dilihat. Kemudian mengalami perkembangan juga kalian harus berkembang, intelektualitasnya harus lebih cerdas lagi. Kalau di SMP kalian misalnya masih kekanak-kanakan, maka di SMK itu harus hilangkan kalian. Jangan manja lagi, harus lebih mandiri lagi. Jangan sampai punya sifat manja begitu, cengeng dan sebagainya. Karena kalian sebagai seorang remaja akan memasuki yang namanya fase dewasa. Dewasa itu dimana kalian akan memikul beban sendiri, masalah sendiri harus kalian hadapi. Jangan sampai memiliki rasa putus asa, memiliki rasa tidak ingin ataupun menyerah, memiliki rasa menyerah, kemudian lari dari masalah dan sebagainya. Jauhi hal itu, hal negatif itu ya. Makanya kalian harus aktif di organisasi Paskibra, OSIS, Rohis, marching band, pramuka dan sebagainya. Untuk apa? Untuk menimpa karakter kalian. Di sekolah ini kalian akan ditempa berbagai hal, termasuk karakter, keilmuan, wawasan dan keterampilan. Karakter ataupun akhlak kalian akan ditempa bagaimana membiasakan diri untuk sholat berjamaah, kemudian membuang sampah pada tempatnya. Ada program Alisa, aku lihat sampah ambil ya. Kalau kalian melihat sampah dimanapun ambil, masukkan ke dalam tong sampah. Kemudian ada program 5S, senyum, salam, sapa, sopan, santun. Itu harus dibudayakan. Kemudian keilmuan, kalian harus memiliki ilmu yang kuat, memiliki ilmu yang mumpuni. Maka harus banyak membaca. Yang pertama adalah banyak membaca. Kemudian banyak berdiskusi, banyak bertanya kepada guru. Jangan sampai di fase remaja ini kalian banyak berleha-leha, membuang-buang waktu begitu. Karena dalam grafik BKKBN ini bisa dilihat ada perkembangan siklus remaja yang mengalami peningkatan di Indonesia itu ya, mengalami peningkatan sehingga nanti akan menjadi sebuah kekuatan untuk perkembangan negara Indonesia yang lebih baik lagi tentunya ya. Nah tentunya remaja yang akan memperkuat negara ini ialah remaja-remaja yang memiliki akhlak yang baik, tauhid yang kuat, keilmuan yang mumpuni, keterampilan dan wawasan yang luas. Nah kalian harus punya tauhid yang kuat, memiliki rasa khauf, rasa takut kepada Allah,
kemudian keilmuan yang mumpuni, akhlak yang baik, karakter yang baik, kemudian keterampilan yang baik. Jangan sampai kalian tidak memiliki kecerdasan, tidak memiliki keterampilan, serta akhlak yang baik. Kurma hirup, kemudian alak goreng, males, lalu apa manfaat kalian? Kalian harus menjadi manusia yang bermanfaat. Kalian semua punya potensi, punya minat, punya bakat. Kembangkan itu semua ya di sekolah ini. Makanya sekolah itu adalah sebagai arena untuk ini kalian ditempa di sekolah ini. Arena untuk menempa diri. Kalau disuruh diberikan tugas oleh guru ya kerjakan, jangan sampai jadi pemalas dari kerjakan gitu. Jangan sampai begitu ya. Diibaratkan besi. Kalian kalau besi kan ditempa, kemudian dimasukkan lagi ke dalam panasnya bara api, ditempa lagi sehingga apa? Menjadi pisau ataupun menjadi golok yang sangat tajam sehingga bisa digunakan. Pun kalian ini di sekolah ini akan ditempa dengan berbagai tugas, dengan berbagai kegiatan dan pembiasaan sehingga kalian menjadi manusia yang produktif, manusia yang mampu bersaing di masyarakat. Mengapa sekarang banyak pengangguran? Karena orang-orangnya, karena siswa-siswinya ketika sekolah tidak mau diatur. Oleh siapa? Oleh guru-guru. Tidak nurut kepada guru-guru. Yang paling utama adalah ilmunya tidak berkah. Banyak sekarang orang yang cerdas, banyak orang yang pintar, tapi ilmunya tidak manfaat, ilmunya tidak berkah. Kenapa? Karena telah melukai hati guru. Ini penting saudara-saudara. Kita harus takdim kepada guru, memuliakan guru, meminta ridho guru, meminta doanya, meminta maaf kepada guru kita. Kemudian pada orang tua kita penting juga untuk meminta ridho, maaf, minta hampura ke orang tua, kemudian meminta doa kepada orang tua. Ini penting untuk kesuksesan kalian di masa yang akan datang. Jadi dalam hal menjadi remaja produktif itu tidak hanya pintar saja, tidak hanya cerdas saja, tapi juga kalian harus memiliki etika, memiliki akhlak, memiliki karakter, memiliki kepribadian yang baik. Itu tadi kalian bagaimana sopan santun kepada yang lebih tua, mencintai kepada sesama, mencintai kepada yang lebih muda, begitu. Jauhi permusuhan, perbanyak persahabatan, begitu. Kalian dalam memilih teman, dalam memilih sahabat juga harus selektif. Jangan sampai berteman atau bersahabat dengan orang-orang yang perangainya tidak baik, begitu. Agar apa? Agar kalian menjadi manusia-manusia yang produktif. Kalian harus punya kesehatan. Sehat lahir, sehat batin. Sehat lahir artinya kalian harus menjauhi rokok, menjauhi minuman keras, menjauhi narkoba, menjauhi seks bebas. Apalagi sekarang dengan banyaknya dan gampangnya seorang mengakses link-link porno dan link-link hal negatif lainnya sehingga dipraktekkan kepada lawan jenisnya, berpacaran, dipraktekkan dengan pacarnya sehingga berakhir dengan hamil di luar nikah. Banyaknya kasus aborsi, banyaknya kasus pemerkosaan, naudzubillah min dzalik. Itu karena apa? Karena banyaknya seorang remaja, bahkan anak-anak pun sekarang sudah mengakses link-link porno itu sehingga dipraktekkan. Nah, kalian jangan sampai begini. Apa coba faedahnya? Tidak ada faedahnya sama sekali. Banyak mudaratnya sekarang. Kalian yang seharusnya menjadi generasi yang kuat,
yang memiliki tauhid yang kuat, akhlak yang baik, ilmu yang mumpuni, dan keterampilan yang cukup. Tapi karena kalian berleha-leha, banyak bermalas-malasan, akses link-link porno, sehingga kalian madesu, jadi masa depan suram, jadi sampah masyarakat. Naudzubillah min dzalik. Jangan sampai terulang lagi nih, ada siswa yang hamil di luar nikah, ada siswa yang nikah mendadak, mau naik ke kelas 12 misalnya, nikah mendadak. Jangan sampai ada yang begitu lagi. Saya tidak mengharapkan hal itu. Makanya kalian harus lebih baik mengikuti organisasi ekstrakurikuler. Ada paskibra, pramuka, rohis, olahraga, marching band, bola voli, karate, dan sebagainya. Ikuti hal-hal yang sifatnya positif. Begitu. Janganlah menuruti hawa nafsu kalian. Lebih baik banyak berpuasa Senin dan Kamis. Begitu. Banyak sholat sunnah. Sebagai seorang yang mencari ilmu itu harus banyak perih, murih, kedua merih, loba kentel pejit. Ayat nanti harus banyak berpuasa, kudu seueur saumnya kalian teh, kudu kentel pejit, kudu loba merih ngarah menang perah gitu ya. Sok ayeuna cek Sunda nama kalian teh harus bisa macul, kemudian macul, macak, terus macakal. Maca, kalian terus banyak mencari ilmu, maca teh, maca buku, maca Quran, maca kitab-kitab dan sebagainya. Pelajari semua ilmu oleh kalian. Kembangkan minat dan bakat kalian. Begitu. Kemudian macul, kalian itu artinya bekerja nanti itu, mengamalkan atau memanfaatkan ilmu kalian begitu. Ya. Kalau macak itu artinya menikah ya. Mau macakal artinya kalian udah berdikari, udah mandiri, tidak membebani orang lain, tidak menjadi sampah masyarakat. Kalian semua siswi SMK Negeri 1 Cijati ini harus mandiri. Tidak boleh menjadi sampah masyarakat. Ya. Tidak boleh menjadi sampah masyarakat. Harus mandiri, memiliki akidah yang kuat, memiliki akhlak yang baik, kecerdasan, memiliki keterampilan. Terima kasih untuk kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Pada akhirnya kalian harus menjadi remaja yang sehat. Sehat lahir, sehat batin. Untuk sehat lahir maka kalian harus jauhi narkoba, jauhi seks bebas, jauhi pacaran, jauhi minuman keras, dan lain sebagainya, hal yang haram begitu. Untuk menjadi remaja yang sehat secara batin, kalian harus memperbanyak membaca Al-Quran, puasa Senin Kamis, kemudian baca roti, baca sholawat, dan lain sebagainya, banyak berzikir kepada Allah. Insya Allah kalian akan menjadi seorang generasi muslim yang sehat lahir, sehat batin, sehingga mampu untuk berkompetisi, mampu untuk bersaing di dunia level global maupun nasional maupun di level lokal. Mudah-mudahan kalian semua menjadi manusia-manusia yang bermanfaat begitu. Karena khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik dari kalian adalah yang bermanfaat untuk sesama. Kemudian yang baik-baik dari kalian adalah yang paling baik akhlaknya, yang paling baik karakternya. Itu kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu alayya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu alayya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu alayya. Hudma sopa wa dama qadar. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.